ya. Awalnya sulit gitu untuk mengubah mindset dan mengubah ini ya. Tapi kembali lagi ke komitmen sih. Kembali ke komitmen awal ketika saya memutuskan, kami memutuskan untuk bersama-sama gitu. Nah dari situ sih cinta yang menerima apa adanya itu selalu memberikan kesempatan pada pasangan kita untuk membangun bersama-sama. Kisah wanita menginspirasi, memberi arah hati dan rasa. Wahai wanita, kau istimewa, kisah hidupmu sanggup warnai dunia. Bicara, bincang bareng wanita. Ini loh hari-hari ini, Mami barusan lihat di sosial media tentang before after. Jadi ini orang yang gemuk jadi kurus. Betulan. Ini belum nih. Oh, before tanpa after ya? Oh belum. Progres ini Mama. Terus orang yang dulunya kurang cakep tuh jadi cakep. Ini juga sih. Nggak tahu banyak tempelannya apa enggak itu. Iya sih. Sekarang kekinian sekali ya kayak gitu ya. Lid, kenapa Lid? Enggak sih, Ada yang salah dengan kita, sorry. enggak salah sih. Cuman aku mengingat kisah hidup aku aja. Kayak aku nggak mengalami itu di bagian hubungan aku sama sekarang udah jadi suami aku sih. Dulu waktu masih pacaran justru dia dari yang cakep, terus akhirnya ada sesuatu terjadi sampai secara wajahnya itu berubah total. Jadi Sorry ya, kita nggak It's ngerti. Sorry, kalian semua harus sorry. Kita nggak ngerti. Ya, kita cuma sekedar guyonan tapi nggak ngerti apa yang dia hari ini sedang alami. Sorry ya. Nah, emangnya kenapa suami? Jadi kejadiannya itu sebenarnya sewaktu kita belum menikah. Saya dan suami saya sekarang ini belum menikah, masih pacaran. Sebenarnya lebih tepatnya juga masih PDKT gitu. Dan pada suatu malam kejadian kecelakaan itu terjadi gitu. Tiba-tiba dan benar-benar sempat ada di posisi nggak tahu harus gimana, tapi harus dihadapi gitu. Itu kecelakaannya lumayan parah sih waktu itu. Separah apa nih? Jadi harus menjalani 4 kali operasi besar, terus harus bed rest selama 9 bulan. Dia seorang karyawan dan dia benar-benar dilarang oleh dokter untuk beraktivitas sebagaimana semestinya. Jadi nggak ke kantor selama kurang lebih 8-9 bulan itu tidak boleh beraktivitas di depan komputer, apalagi bawa kendaraan. Itu nggak boleh karena di matanya ada, maksudnya dari kecelakaan itu membuat penglihatannya tuh agak sedikit terganggu sih gitu. Jadi benar-benar cukup parah. Beberapa struktur wajahnya juga bisa dibilang hancur sih, karena kayak seperti contohnya tulang hidung itu patah. Jadi yang tadinya mancung ya kan cakep itu patah sampai harus dioperasi, ambil dari tulang panggul untuk menggantikan tulang hidung. Terus tulang di bawah mata kanan, mata kiri, sama di pelipis kanannya itu juga hancur sampai harus ambil tulang di bagian rusuk. Rusuk dia itu untuk menggantikan beberapa tulang tuh yang hancur. Jadi benar-benar bisa dibilang itu cukup parah sekali juga mungkin ya bisa dibilang seperti itu. Karena harus menjalin sampai operasi plastik. Di operasi terakhirnya itu adalah operasi plastik. Berapa kali tadi operasinya? 4 kali operasi besar. Kecelakaan sama apa? Kecelakaan tunggal, karena dari pihak yang berwajib juga tidak menemukan di lokasi kejadian itu tidak menemukan adanya kecelakaan, maksudnya dengan pihak lain, tapi kecelakaan tunggal gitu. Dan sampai kita pun nggak tahu itu dia nabrak apa, sampai hampir seluruh wajahnya itu benar-benar ada kalimat kata dokter itu tulang-tulangnya itu remuk gitu. Sampai remuk itu kan berarti ada bagian-bagian yang sampai benar hancur seperti itu sih. Hanya sebagian wajah atau seluruh wajah?
Sebagian besar. Sebagian besar. Tidak semua tapi sebagian besar, dan itu hampir di alat-alat vital seperti hidung. Jadi hidung itu waktu belum dipakai tulang dari panggul, itu dia tidak bisa bernafas secara normal sebagaimana seharusnya. Bisa tapi terganggu gitu. Terus karena akibat jahitan di bagian mata itu ada saluran air matanya itu tersumbat sampai saat ini kalau mungkin Erna ketemu, kalau bisa dilihat di bawah mata kanannya itu ada kayak lubang jarum. Itu sebenarnya dia sendiri yang maksudnya, tapi seizin dokter sih waktu itu, karena benar-benar air matanya nggak bisa keluar lagi karena saluran air mata, karena saluran air mata itu tersumbat sampai jadi sekarang kalau air mata keluarnya dari lubang. Kalau sampai air matanya nggak keluar, rasanya apa di Steve? Bengkak. Orang matanya sampai bengkak gitu ya? Jadi waktu itu sewaktu belum ada lubang buatan tersebut, dia bengkak, merah, dan pokoknya kalau saya lihatnya itu sangat-sangat tersiksa sih. Nggak ada efek di mata juga? Dia ngelihatnya mungkin nggak sejelas dulu atau apa gitu? Puji Tuhannya waktu itu dari dokter, kita juga menanyakan hal yang sama ke dokter. Dari dokternya menjawab tidak sampai menyentuh kornea atau alat-alat vital di bagian mata yang sangat ini, cuman memang silindernya bertambah, jadi dia harus even posisi wajahnya itu lurus. Ketika misalkan dia bawa mobil atau bawa motor seperti itu, harus agak bengkok dikit baru pandangannya itu lurus gitu. Jadi kalau dia posisinya lurus itu sebenarnya nggak lurus. Jadi kadang-kala bisa, kalau misalkan kita lagi bareng di mobil, dia lagi nyetir, tiba-tiba bisa agak ini, miring sedikit gitu ya. Itu awal-awal sih. Kalau sekarang udah lebih pulih sih. Tapi awal-awal kita menghadapi situasi seperti itu. Lydia sudah waktu itu sudah mau menikah atau baru pacaran? Baru PDKT. Jadi secara official pacaran itu di rumah sakit sebenarnya seperti itu. Gimana ceritanya? Kok bisa gitu? Jadi kalau bisa dibilang saya ketemu dengan Steve ini kan di satu komunitas gereja. Jadi pada saat itu saya melihat ada sesuatu yang berbeda dengan dia. Nah, saya jatuh hati dari karakternya dia tanpa melihat, maksudnya ya melihat juga tapi enggak lebih fokus ke fisiknya. Karena sebenarnya fisiknya juga waktu itu bisa bilang koko-koko ganteng gitu kan. Maksudnya ya banyak inilah maksudnya gitu. Ada karakter-karakter dia yang saya suka sih, maksudnya kayak gitu. Nah, pas kejadian kita masih PDKT, dia masih PDKT ke saya, kita belum officially pacaran, tapi saya memutuskan, kita berdua sih memutuskan untuk menjalani sebuah hubungan pacaran, dan itu waktu itu didoakan oleh gembala di gereja, Pak Franky waktu itu di rumah sakit. Dengan dia masih ada infus-infusnya, masih tertidur, soalnya itu masih hari ke-5 atau ke-6, tapi kan waktu itu saya yang intens menjaga di rumah sakit, sampai dia meminta restu dari orang tuanya untuk saya dan dia pacaran itu di rumah sakit juga. Jadi begitu orang tua, oke, silakan merestui, kita menghubungi gembala di gereja, artinya kita mau terbuka kan ke pemimpin bahwa kita ada hubungan yang baru seperti itu, dan jadi didoakannya di rumah sakit. Gitu. Padahal itu kan masih PDKT ya? Iya, masih belum PDKT. Pacaran, bahkan janur kuning ya mungkin ya, belum ngelengkung gitu ya istilahnya. Nah, saat itu kan pasti Lydia kaget. Maksudnya aku baru PDKT, belum benar-benar pacaran, tapi kejadian kayak gini di Steve. Dan akhirnya Lydia memutuskan untuk oke, aku mau jalani pacaran sama Steve waktu itu. Belum benar-benar menikah dengan Steve ya, pacaran dengan Steve. Nah, emangnya ada apa di balik Steve sampai Lydia berani memutuskan dengan keberadaan Steve seperti itu? Lydia tadi kan ngomong hampir semuanya hancur sih. Dengan keberadaan seperti itu, tapi Lydia bisa jatuh hati dengan Steve. Nah, karakter apa yang ada di dia sehingga Lydia ini juga bukan wanita yang jelek, cantik dan cukup mapan, pekerjaan juga oke, karakter Cici juga lihat kamu oke. Secara wajah juga oke. Nah, harusnya kan bisa menentukan pria-pria lain gitu loh. Nah, ada apa di balik Steve? Iya, jadi memang itu kan di usia memang saya juga lagi mendoakan ya, benar-benar mendoakan ya pasangan hidup gitu. Dan saya umur berapa? Umur kita ketemunya itu umur 30.
Saya umur 30, Steve-nya umur 31. Iya, sudah cukup matang Udah ya. cukup matang. Dan itu saya merasa sudah cukup siap dan tapi tidak direncanakan sebelumnya. Kita senaturalnya bersahabat waktu itu karena saya kenal Steve di sebuah komunitas gereja dan dia waktu itu sebagai seorang leader. Dan di situ saya melihat sebuah karakter yang belum pernah saya temui di pria-pria sebelumnya atau yang lainnya yang pernah saya kenal. Pria-pria seperti ini belum pernah ya. Pria-pria. Enggak guyonan. Jadi sebuah karakter melayani yang benar-benar dari hati. Jadi saya bisa melihat dia begitu mengasihi jiwa-jiwa orang-orang yang dipercayakan ada di komunitasnya dia, karena dia sebagai seorang leader di Connect Group. Saya bisa melihat betapa hatinya itu sungguh-sungguh dan tulus tanpa sama Tuhan dan sama jiwa-jiwa yang dipercayakan. Betapa dia serius dengan apa yang Tuhan percayakan di dia. Yang mana dia masih muda, masih single. Mungkin orang lain bisa lebih egois, maksudnya memikirkan diri mereka sendiri, tidak memperdulikan orang lain. Tapi saya bisa melihat di seorang pria single yang bisa benar-benar memberi diri. Dan di situ saya sempat berpikir, wow, orang lain aja dia bisa begitu memberi diri seperti itu. Bagaimana nanti ketika dia menikah gitu kan? Pasti dia dengan dasar hati yang seperti itu, saya yakin dia juga akan mengasihi keluarganya. Tapi itu hanya sebuah pemikiran, sebuah seperti sebuah kekaguman aja waktu itu, baru sebatas kekaguman, wow ini pemimpin saya seperti itu ya, seperti sebatas itu aja. Dan itu sih, tapi itu sudah merupakan sebuah karakter yang buat saya tertarik di awal saya mengenal dia gitu. Habis itu Cece dengar kan kamu mulai beranjak lebih lagi ya ke jenjang mikirkan pernikahan lah, nggak cuma sekedar pacaran. Betul. Nah, kok bisa Lydia berani untuk memutuskan, oke, aku akan jalan dengan dia? Apakah Lydia tidak memikirkan resiko-resiko ketika nanti aku menikah dengan dia, ada resiko apa ya? Sempat kepikiran nggak resiko-resiko yang akan terjadi? Tapi kenapa Lydia berani untuk memutuskan menikah dengan dia? Resiko, ketakutan, kekhawatiran itu banyak pasti secara normalnya manusia. Maksudnya boleh dengan sebutin nggak apa gitu, mungkin supaya lebih plong, supaya kita juga belajar bareng-bareng sebenarnya kekhawatiran kita itu apa, dan Tuhan tuh sebenarnya bisa handle semuanya itu. Dalam pertumbuhan saya rohani dengan Tuhan, saya percaya satu hal, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Rencana Tuhan itu selalu indah gitu. Dan rencana Tuhan itu selalu yang terbaik. Nah, pada saat kita kan pacaran setelah dia kecelakaan, dan pada saat memutuskan untuk menjalani pacaran dengan Steve, apalagi memikirkan ke jenjang yang lebih serius, itu yang paling cukup memberatkan saya itu adalah perkataan orang di sekitar saya gitu, terutama orang-orang terdekat ya. Mungkin kalau orang yang belum mengenal kami ya saya mungkin tidak terlalu mengacuhkan, tapi karena ini adalah teman-teman sekitar, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Steve sih. Jadi mereka nggak tahu karakter dia seperti apa. Jadi mereka seperti yang yakin kayak gitu. Kamu yakin mau menikah dengan Steve kayak gitu? Maksudnya nanti kan bisa aja menjadi sebuah beban karena kan harus merawat pada waktu itu kan. Karena kalau sekarang sih kondisinya udah cukup membaik, tapi pada waktu itu benar-benar kan yang ada istirahat di rumah sakit, harus check up ke dokter hampir sering gitu kan, sebulan harus beberapa kali seperti itu. Ada beberapa keraguan-raguan dari teman-teman sekitar saya gitu. Itu pertama. Terus kemudian dari sisi keluarga juga ada, tapi lebih banyak yang support sih kalau dari keluarga saya, tapi lebih ke orang-orang sekitar yang sehari-hari saya temui. Nah, kemudian ada juga ketakutan karena kan saya awam secara medis, jadi tidak tahu mengenai dampak dari struktur tulang itu ke genetika gitu. Saya sempat berpikir yang konyol sih, karena kalau mau dilihat kenyataannya saat ini gitu. Waktu itu struktur tulangnya kan seperti itu, dengan kondisi tulang patah. Nanti kalau misalkan mendapatkan keturunan, setelah menikah mendapatkan keturunan,
jangan-jangan nanti struktur tulang anak-anak saya jadi mengikuti ya. Maksudnya kan itu ketakutan-ketakutan yang secara orang awam medis itu ada gitu. Kenyataannya enggak ya? Kenyataannya. Anak-anaknya cakep-cakep semua ini. Itu sebuah berkat tersendiri sih, karena melihat itu ketakutan saya nggak ada yang terjadi. Maksudnya ketakutan-ketakutan itu ada gitu. Dan waktu itu sih yang cara saya menghadapi itu adalah ingat lagi janji Tuhan pertama bahwa rencana Tuhan itu bukan rencana kecelakaan gitu. Ketika Tuhan mengizinkan sebuah kecelakaan terjadi, di hati saya itu saya nggak boleh buru-buru menjudge situasi saya saat ini. Karena saya nggak tahu masa depan saya gitu. Saya nggak tahu hari esok itu Tuhan bisa lakukan sesuatu mujizat seperti apa. Jadi jalani aja dan percaya semua akan menjadi lebih baik gitu. Jadi sebuah keyakinan iman sih, sebuah keyakinan iman bahwa Tuhan nggak akan ninggalin kita. Jadi kita pegang tangan bareng-bareng, ayo kita jalani bersama. Mau seperti apapun, mau tantangan, orang ngomong apa, mereka cuma nggak tahu aja situasi yang kita hadapi seperti apa. Tapi pada kenyataannya, Lid, ketika kamu jalani pernikahan dengan Steve, dan dengan kondisi Steve hari itu belum benar-benar sehat betul. Nah, apakah mengalami tantangan nggak kenyataannya? Dan itu tantangan-tantangan seperti apa yang atau kendala-kendala seperti apa yang Lydia bersama Steve alami saat itu? Iya, jadi kendala setelah kita menikah ya, berarti ya. Setelah kita menikah itu sebenarnya sih setelah kecelakaan terjadi ya, begitu kecelakaan terjadi dan ketika Steve sudah mulai menjalani kehidupannya secara normal, dia mulai ke kantor, terus kita jalan-jalan ke tempat umum, misalkan seperti itu. Ada kalanya saya melihat satu hal sih yang buat saya agak kadang kurang nyaman gitu. Dari Steve-nya kalau misalkan ketemu orang yang mungkin nggak kenal kita gitu kan, banyak tatapan-tatapan orang yang sepertinya saya bisa membaca tatapan mereka gitu, kayak gitu maksudnya. Itu kok kayak gitu wajahnya kayak gitu. Nah itu saya merasa Steve juga merasakan arti dari tatapan-tatapan seperti itu. Jadi saya melihat di sini dia kadang kurang confidence gitu. Dia kadang langsung ini. Tapi di saat itu malah saya yang langsung merasa enggak, saya kan sebagai penolong gitu. Saya nggak boleh maksudnya saya nggak boleh ikut merasa sedih atau merasa rendah diri, nggak boleh kayak gitu. Jadi saya kadang refleks aja sih, maksudnya saya seorang penolong, maksudnya saya gandeng tangan dia di depan orang dan ya orang cuman nggak tahu aja cerita kita gitu. Kalau orang tahu pasti mereka kan diberkati. Tapi kenyataannya ketika, sorry ya rada privasi ya, kenyataannya ketika Lydia jalan sama Steve ke mall, kemana, dan ketika orang-orang melihat Lydia seperti itu, lihat Steve seperti itu, ini mau jujur-jujuran ya, Lydia sendiri nggak usah ngomong ke sisi rohaninya dulu. Lydia sendiri rasa apa? Awal-awal, karena kalau sekarang kan udah lebih menyesuaikan ya. Awal-awal itu kayak sedih sih, pasti ada sedih dan miris di hati ya, maksudnya. Tapi ya mungkin manusia normalnya seperti itu ya, melihat sesuatu yang berbeda pada umumnya pasti akan memikirkan hal yang maksudnya menjustifikasi ya. Pasti ada rasa kadang sedih sih. Tapi buat saya nggak mau berlama-lama sih bersedih, maksudnya awal-awal pasti ada, pas ketemu misalkan di depan umum ikut tek gitu, hati tuh kayak ikut merasakan apa yang Steve rasakan sebenarnya. Itu sih yang saya alami di awal-awal, dan itu butuh penyesuaian. Waktu itu butuh penyesuaian untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang baru, karena kan yang awalnya kita lebih free ya, jalan di depan tuh kayak lebih ini, tapi begitu kejadian ini harus butuh penyesuaian sih awal-awal. Oke, kalau dari sisi Lydianya sendiri dengan keberadaan orang-orang seperti itu, change-nya dari aku ngerasa orang kayak gini ya, aku ngerasa orang-orang lihat suamiku kayak gini ya, aku sendiri juga ngerasa nih mereka berpikir apa nih tentang aku dan tentang Steve. Pasti kan wis campur aduk lah, apalagi wanita kan pakai perasaannya gitu loh, akan merasa inilah itulah. Nah, untuk change, untuk tuker perasaan yang dari campur aduk, merasa dilihat, merasa ini merasa itu tuh gimana?
apa yang dilakukan oleh Lydia? Sebuah prosesi ini karena itu nggak sesuatu yang nggak mudah ya. Awalnya sulit gitu untuk mengubah mindset dan mengubah ini ya. Tapi kembali lagi ke komitmen sih, kembali ke komitmen awal ketika kami memutuskan untuk bersama-sama gitu. Yang kita lihat di sini adalah sebuah komitmen kita dengan saya ke Steve ke saya, dan kita dengan Tuhan gitu. Jadi sesuatu yang ya kita jalani gitu. Itu sih lebih kembali ke pemikiran sebuah komitmen yang kita udah ikrarkan, yang kan nggak mungkin saya gara-gara pemikiran orang harinya mengubah perilaku saya ke Steve juga, jadi enggak. Justru saya yang harus menguatkan dia, mengencourage dia seperti itu. Kalau secara spesifik, sorry ya, mau tanya terbuka. Secara spesifik, komitmen apa sih yang Lydia sama Steve bangun? Kalau cuma komitmen, kadangkala orang-orang tuh ya tahu dia menyebutkan komitmen, dia tahu secara dasar aja komitmen, tapi ketika ngalami masalah sedikit, mungkin nggak seberat Lydia, komitmennya goyah, pindah ke wanita lain atau pindah ke pria lain, berpikir meninggalkan pria atau berpikir meninggalkan wanita. Nah, maksud saya adalah komitmen apa secara real? Kalau saya juga ada sih sama Koko, 1, 2, 3 di pernikahan kita punya komitmen ini ya. Nah, kalau di Lydia sendiri sama Steve dalam kasus ini bisa bertahan, komitmen apa yang ada pada Lydia dan Steve? Sebenarnya itu adalah komitmen di ikrar pernikahan ya, bahwa kita akan terus bersama-sama dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, dalam kaya maupun miskin, dalam kondisi apapun. Itu dalam kondisi enak maupun tidak enak. Iya, dalam kondisi apapun kita akan terus bersama-sama. Jadi kata-kata ikrar nikah di depan pendeta, hadapan Tuhan dan jemaat dan keluarga itu buat kami bukan semata-mata sebuah slogan atau ya memang harus diucapkan di orang pernikahan, enggak, tapi itu harus dihidupi dan komitmen itu yang kita pegang. Dan yang kedua adalah hubungan kita ini Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang mempertemukan saya dengan Steve, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita sejak awal. Itu keyakinan kami berdua. Jadi ketika pun kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang nggak mudah, ada Tuhan loh di situ. Kita harus tetap berkomitmen bersama-sama demi menghormati Tuhan yang ada, yang telah mempertemukan dan yang telah mempersatukan kita gitu sih. Oke. Iya. Saya juga pasti wanita-wanita di sini pasti makin dikuatkan ya, bahwa komitmen di dalam pernikahan itu bukan main-main, bukan asal berbicara dan diucapkan, bukan hanya pada hamba Tuhan maupun orang-orang jemaat yang melihat atau keluarga kita, tapi komitmen kita itu pada Tuhan juga. Kalau kita menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, maka kita harus benar-benar bisa pegang komitmen itu. Karena ya kita komitmennya dengan Tuhan juga gitu ya. Nah, Lid mau nanya lagi. Tadi Lydia sempat ngomong bahwa Steve sempat tidak confidence dengan keberadaannya di awal-awal. Terus dari Lydia sendiri, tadi Lydia, saya tahu sih, karena Lydia yang tidak mengalaminya, mungkin ketidakkonfidenannya tidak sebesar Steve yang pasti dia yang mengalami, dia yang ketemu orang, dia yang tahu keberadaannya seperti apa. Karena saya cukup kenal Steve, dia dulu memang orang yang ganteng, disukain banyak cewek, bahkan digila-gilain banyak cewek gitu. Dia orang yang energik, dia orang yang nggak mau untuk ketinggalan dalam apapun, pokoknya dia pengen kasih yang the best lah untuk Tuhan. Nggak mau ketinggalan kegiatan ini, kegiatan itu, dia nggak mau. Jadi apapun kayak seolah-olah itu aku pengen maju nomor 1 gitu loh. Nah, setelah kejadian ini, saya tahu ada sebuah keterbatasan yang kadangkala dia pengen maju tapi terkendala, dia rasa sakit ini, rasa sakit itu. Dia pengen maju tapi dia ngerti kenyataannya bahwa dia dulu pede banget, pede sekali maju. Pernah dulu itu
pelayanan juga maju di depan mimbar dengan pedenya karena dia tahu aku keren men gitu. Nah tapi sekarang kan waktu kejadian itu saya tahu betul dia cukup terpukul. Karena ada teman-teman juga yang datang ke Steve dan menguatkan Steve. Nah saat itu kan dalam kondisi akhirnya Lydia menikah dengan Steve. Nah saya mau tanya, dari sisi Lydia sebagai istri, melihat orang yang sangat dikasihi, dicintai, pengen maju bareng-bareng, keberadaannya tapi dalam kondisi yang sangat terpukul, tidak confident, terpuruk, apa yang dilakukan Lydia? Paling pertama yang saya lihat adalah setiap orang itu ada kelebihan. Pasti, setiap orang itu ada potensi yang belum dibangkitkan. Entah itu potensi yang sudah kelihatan maupun yang belum. Pasti itu ada. Selama orang masih hidup, pasti dia itu ada sesuatu yang lebih di dia gitu. Nah, itu yang kalau dari saya ketika mulai melihat ada sisi ketidak confidence dari Steve, ada sesuatu kelebihan dia yang harus aku ingetin dia gitu. Itu yang saya tanamkan di diri saya sebagai penolong, karena kembali lagi peran saya sebagai istri adalah sebagai penolong. Saya harus tolong dia untuk melihat kelebihan-kelebihan dia yang dia nggak lihat, yang selama ini tertutupi oleh rasa kekurangannya dia gitu. Jadi pernah waktu saya cerita sedikit ya Cia. Nggak apa-apa, lebih belak-belakan aja supaya contohnya lebih real. Iya, jadi sebenarnya baru persis waktu kita anniversary ketiga. Ini kan kita tahun ketiga kita menikah. Anniversary ketiga di bulan November tahun 2021 itu saya dengan sengaja, karena bahasa kasihnya Steve itu kan quality time sama kayak saya. Jadi waktu kita anniversary, ya udah yuk kita dinner bareng aja berdua, nggak ajak anak-anak. Wow, so sweet ya. Iya. Kita ada di sebuah hotel candlelight dinner lah istilahnya kan. Jadi benar-benar benar-benar private berdua. Kita ngobrol dan saya lebih mengajak dia ngobrol terbuka. Dan di situ saya lebih ke membangkitkan kembali impian-impian dia dulu. Yang saya tahu dia punya impian-impian yang belum belum bangkit dan bahkan sempat terkubur karena kejadian tersebut. Dia sempat trauma dan dia kan sempat merasa nggak mungkin itu bisa dicapai gitu. Nah di malam itu kayak Tuhan mendorong saya untuk ingetin dia lagi mimpi-mimpinya dia, kasih semangat lagi, kelebihan-kelebihannya dia gitu. Ada kelebihan-kelebihannya dia yang saya ngomong gitu. Maksudnya saya mengkonfirmasi bahwa dia punya kelebihan itu dan dia harus juga menyadari hal itu gitu. Dan kita ngobrol panjang lebar dan memang malam itu lebih banyak saya karena saya lebih ke ngomong mengencourage dia gitu. Dan malam itu saya melihat dia bisa kembali bersemangat, maksudnya kayak iya ya kok nggak kepikiran ya, kayak gitu. Maksudnya benar-benar sesuatu yang memang tenggelam, terus dibangkitkan. Nah kemudian tapi jadi tuh pembicaranya mengalir begitu aja dan akhirnya kita pulang dan beberapa hari kemudian kebetulan sekali, nggak kebetulan mungkin rencana Tuhan juga ya, dia ada sebuah tugas tugas di waktu kan di CG dan hari itu dia ngomong di depan teman-teman CG, dia ada sebuah tugas dan dia kayak kasih kesaksian gitu. Pas dia ngomong saya melihat ada sesuatu yang berbeda gitu. Setelah kita ngomong itu ada sesuatu yang bukan dia sebelumnya setelah kecelakaan, itu bukan dia sebelumnya gitu. Dan gitu, pas pulang saya ngomong the di mobil. Power of mama. Wow. Pas pulang di mobil saya ngomong ya ini yang sesuatu orang yang Tuhan mau gitu, maksudnya sesuatu yang kamu yang sebenarnya gitu. Yang ngomongnya itu ya? Iya, dia tuh ngomong powerful, dia tuh ngomong dengan confidence sekali, maksudnya benar dan iya itu sih. Nah itu kan waktu anniversary ya. Nah kalau pas keseharian ketika jalan sama-sama, ketika ada di mall awal-awal sih. Iya. Nah itu ketika Steve ngerasa bahwa orang kok mandang aku seperti ini. Nah mungkin ada signal-signal dari Lydia untuk membangkitkan Steve untuk confident bahwa aku tuh terima kamu apa adanya men, aku sayang kamu tuh bener-bener apa adanya. Nah
apa yang dilakukan Lydia Iya. saat itu? Pasti kan di awal-awal dan ketemu orang langsung itu nggak mudah kan? Iya, iya. Karena Cece juga punya signal-signal sih Oh, sama iya, suami iya. gitu. Ayo terbuka Iya. ceritakan. Jadi kalau di saat momen-momen seperti itu kan saya udah lebih peka ya, maksudnya jadi kayak lebih peka begitu. Saya tahu bahasa kasihnya yang lain selain quality time itu adalah touch, sentuhan. Jadi saya tahu orang dengan bahasa kasih touch itu pasti akan ter-encourage dengan sentuhan. Jadi Iya. begitu ada situasi seperti itu, saya langsung gandeng tangan Iya, dia, iya. kayak refleks aja sih kayak begitu ada tatapan-tatapan seperti itu, saya gandeng terus kayak kayak bahasanya tuh it's okay, kenapa? Memberikan Kayak rasa aman, Iya, ya? memberikan rasa aman ya. Dan ya kita jalan dan itu awal-awal penyesuaiannya itu nggak mudah sih sebenarnya. Karena saya juga berusaha menguatkan diri saya dulu sebelumnya Iya, kan. iya, Pasti iya. sebelum saya menguatkan dia, saya harus menguatkan diri saya dulu. Itu juga proses buat saya. Tapi sekarang kita lebih menyesuaikan, apalagi dengan ada 2 anak kecil, wah dia makin pede. Nah, iya Karena ya. kan maksudnya apalagi kan aktif sekali kan anak yang kecil. Jadi maksudnya kalau kita lepas jalan-jalan dia menikmati sekali momen-momen itu. Kayak udah tidak memperdulikan lagi. Maksudnya tatapan malah kan sekarang orang-orang lebih kayak Dia sudah enjoy dengan iya, anaknya lebih ya. enjoy lagi. Kayak dia udah nggak mengkhawatirkan kekhawatiran sebelumnya. Iya, gitu. iya. Dari tadi Lydia ngomong tentang bahasa kasih. Nah, menurut Cece ini perlu dibangun pada keluarga-keluarga sebenarnya. Bahkan belum jadi keluarga pun, belum jadi suami atau istri. Tiap kita itu harus ngerti bahasa kasih kita juga. Betul. Apalagi ketika kita punya pasangan. Nah, kadangkala kita tuh nggak ngerti bahasa kasih suamiku itu apa, bahasa kasih istriku itu apa. Sehingga kadangkala masalah kecil jadi berputar-putar terus. Iya. Nah, bahasa kasih itu sebenarnya senjata ya. Betul. Untuk ketika kita tengkar, ketika ada konflik. Betul. Rumah tangga mana ada nggak ada konflik. Iya. Hamba Tuhan kadang-kala juga ada konflik-konflik kecil gitu Iya. loh. Nah, seringkali ketika kita bisa menemukan bahasa kasih itu dan mempergunakan bahasa kasih itu, suasana yang tegang, yang angkatan bersenjata yang mau perang gitu, jadi redup dan enak kembali. Iya. Dan tadi Lydia ngomong, tahu nggak bahasa kasih suamiku itu salah satunya adalah sentuhan. Sentuhan. Saya belajar sih. Koko juga sama, bahasa kasihnya adalah sentuhan. Oh, iya. Kadangkala kan di tempat kerja atau di pelayanan kadangkala kan pusing, maksudnya mikirkan banyak hal, terus kadangkala ada tekanan juga, kadangkala karena saking banyaknya bingung apa yang harus dilakukan. Belum lagi kalau umpamanya lagi bentrok dengan istrinya atau ngalami struggle dengan anak-anaknya. Nah, kadangkala kita perlu belajar sebagai wanita. Apa yang kita lakukan? Temukan bahasa kasih dari suami Anda dan lakukan itu dengan tulus dan penuh cinta. Kadangkala saya dengan suami, ketika dia benar-benar penuh, saya juga lakukan seperti Lydia. Yang saya lakukan, saya peluk dia. Sudah enggak usah ngomong apa-apa, karena pada dasarnya pria itu nggak perlu, kadangkala nggak perlu Betul. kita banyak bicara gitu loh. Tergantung kita mengerti bahasa kasihnya apa, kita peluk dia. Kayak seolah-olah itu kayak yang sudah penuh tuh disiram air, jadi dingin kembali dan dia ya pasti Steve gitu ya. Betul. Jadi kayak semangat lagi, jadi pengen lakukan ini, lakukan itu, kayak ada sesuatu yang baru yang dikerjakan oleh Tuhan lewat istri-istri yang menolong suaminya dengan cara salah satunya adalah bahasa kasih. Luar biasa ya, Tuhan itu nggak cuma mempersatukan tapi memperlengkapi dengan tadi salah satunya bahasa kasih. Lagi Lid mau tanya, Iya. Lydia kan hari ini tadi cerita sudah punya 2 anak ya. Betul. Nah, dari Lydia sendiri memandang ketika mungkin Steve tadi Lydia cerita nggak ada masalah sekarang, yang penting udah punya anak, mana anaknya ganteng-ganteng, keren-keren gitu kan ya. Nah, ketika jalan sama orang-orang lain dia pede, sudah mulai pede. Saya mau tanya aja sih, gimana dengan anak-anak Lydia hari ini? Mungkin masih terlalu kecil ya, tapi saya cuma pengen tahu aja sih, gimana dengan anak-anak Lydia saat ini ketika memandang Steve sebagai papanya. Dan mungkin ada cerita-cerita yang lucu, tetapi mengajarkan sesuatu pada Lydia dan Steve. Karena kadangkala anak-anak itu polos-polos begitu juga ngajarkan sesuatu ke kita sebagai orang tua. Apa tuh?
Jadi kita kan udah dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama Jason umur 3 tahun dan Kimberly mau umur 2 tahun. Cowok cewek ya? Cowok cewek. Oh, pas Iya. ini mau nambah lagi. Mau nama lagi. Wow, luar biasa, ye. Habis ini mau C doakan? Boleh. Enggak, C lo. Ujungnya kok enggak C. Sesuai Oke, waktu oke. Tuhan, Oh. sesuai kehendak Tuhan. Amin. Sudah ku aminkan lo ya. Amin. Oke, lanjut. Nah, mereka masih kecil ya, tapi benar sih kata Ci Erna tadi, tingkah mereka itu banyak mengajarkan juga nilai-nilai ke kita gitu. Ada kisah unik seperti tadi Ci Erna tanyakan mengenai kisah unik terkait dengan kondisinya Steve. Jadi kan ada foto dulu sebelum dan sesudah ya, before and after. Nah itu kebetulan kita simpan kayak pas foto sih kecil, tapi kan jelas ya mukanya Steve waktu itu yang sebelum kecelakaan. Itu dulu kita pernah iseng nanya si Jason waktu itu yang masih umur 2 tahun, waktu dia masih 2 tahun. Kita kan pengennya Koko. Kok ini siapa? Terus kita satunya lagi kita pegang foto Steve yang sekarang, pas foto juga jadi benar-benar close up kan. Yang lama kita tanya, kok ini siapa? Kita iseng aja kan. Terus si Koko jawabnya, Om gitu. Dia Karena jawabnya nggak Om. kenal Karena ya nggak wajahnya kenal. sebelumnya. Karena secara ini kan Oke. benar-benar beda kan. Oke. Terus kita ambil yang satu, yang sekarang kan. Kalau ini siapa? Papa gitu. Dia langsung dengan itu cepatnya bilang Papa. Terus abis itu kita tatap-tatapan saya sama Steve kan. Terus antara speechless, masa nggak tahu mau ngomong apa, tapi buat kita ya ini sebuah kehidupan yang maksudnya yang kita harus apa ya ini bagian dari kisah kita gitu. Jadi setelah itu lama-kelamaan kita mulai mengajarin pelan-pelan gitu ke anak-anak bahwa Jason, Kimberly ini papa gitu, ini juga papa gitu, ini orang yang sama gitu, gitu sih. Jadi maksudnya kita pelan-pelan karena kan mereka juga masih kecil pelan-pelan kita mulai mengajari bahwa ya mama papanya ada kisah di masa lalu, tapi itu akan menjadi kisah mereka juga, akan menjadi sebuah cerita, tapi juga akan menjadi kesaksian ke mereka bahwa Tuhan ada di keluarga kita gitu. Dan mama papa bisa sekuat ini tuh karena Tuhan gitu. Itu bisa buat kita sih, buat saya dan Steve, itu justru bisa menjadi sebuah jalan buat kita masuk ke anak-anak untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Lydia, dengan keberadaan Steve yang seperti itu, dan kamu berani mengambil keputusan untuk menikah dengan Steve, dengan keberadaan anak-anak juga di masa pertumbuhannya, saya cuma pengen tahu aja, kamu pengen membagikan cerita hidup atau nilai apa di balik keberadaan tadi kamu ngomong ini semua cerita kehidupan. Dulu Steve seperti ini, sekarang Steve seperti ini. Tapi kita juga punya anak-anak, ada cerita kehidupan dan kita pengen membagikan itu ke anak-anak. Maksudnya di balik segala peristiwa pasti ada sebuah cerita yang bisa diceritakan dan membangun orang lain. Nah, apa yang dari kisah hidup Lydia ini, apa yang Lydia pengen bangun di anak-anaknya Lydia dengan keberadaan cerita seperti ini? Paling mendasar ya, Jaya. Paling mendasar bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, Dia mengasihi kita, Dia mengasihi anak-anaknya, dan tidak ada rencana kecelakaan yang Dia rancangkan buat kehidupan kita meskipun kelihatannya seperti kecelakaan. Dan kenyataannya kenyataannya memang kecelakaan. Tapi Secara dia bisa melihat segala sesuatu itu bukan kecelakaan. Tuhan tetap baik. Tuhan baik. Apalagi nih? Bahwa once sekali kita kenal Tuhan, sekali kita punya Tuhan di hidup kita, kita udah punya segala-galanya. Udah kekuatan di situ, ketegaran di situ, kesanggupan menghadapi tantangan di situ, confidence di situ, hikmat, kekuatan, semuanya ada di situ. Ada di Tuhan semua. Jadi maksudnya ya kita tinggal jalan hidup itu udah Tuhan yang tanggung semuanya. Kekuatan bukan ada pada fisik kita. Iya. Kekuatan bukan ada di dalam diri kita. Iya. Tapi kita kuat dengan keberadaan apapun, sekalipun ada sebuah kecacatan di anggota tubuh kita, bahkan di mental kita mungkin ya. Tapi ketika kita punya Tuhan, segala sesuatu itu bisa jadi sesuatu yang benar-benar bisa dipakai oleh Tuhan untuk diangkat
dan bisa memberkati bahkan orangnya. Iya. Karena kekuatan kita bukan ada pada diri Iya. kita sendiri, tapi kekuatan kita ada pada Tuhan. Iya. Ya. Apalagi Lid, kalau boleh tambah satu aja. Ketika mungkin ini akan menjadi sebuah pelajaran yang akan saya ajari ke anak-anak saya, bahwa ketika situasi sulit terjadi, pertama kali jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Jangan pernah mengeluh dengan kondisi yang kelihatannya itu tidak enak. Jangan, karena kita nggak tahu masa depan kita. Dan karena Tuhan bisa mengubahkan apa yang buruk, apa yang dirancangkan iblis untuk menjatuhkan kita, itu menjadi sebuah, bahkan bisa menjadi sebuah berlian dari sebuah batu yang buat orang itu nggak penting dan tidak berguna. Sebegitu berkuasanya Tuhan loh, maksudnya sebegitu berkuasanya Tuhan yang ada di kita, yang kita sembah itu bisa mengubah sebuah tes atau cobaan itu menjadi sebuah testimoni atau kesaksian. Jadi ketika sesuatu terjadi, Tuhan selalu baik dan Dia akan selamanya menjadi Allah yang baik buat kita. Wow, terharu Cece. Sama saya juga. Dan terakhir dari Cece, Iya. Lid, kamu pengen membangun kehidupan keluarga seperti apa ke depan? Bersama dengan Steve yang menurut pandangan orang masih ada di dalam keterbatasan dan kekurangan. Dan kamu ngelihat anak-anakmu makin besar. Lydia punya harapan dan mimpi apa untuk kehidupan keluarga Lydia bersama dengan Steve dan anak-anak? Saya ingin doa yang pernah saya naikkan ke Tuhan itu Tuhan kabulkan, bahwa anak-anak saya, keturunan saya, waktu itu saya masih single, adalah anak-anak ilahi, keturunan ilahi, yang waktu itu saya bahkan belum begitu mengerti pengertiannya. Tapi semakin saya seiring berjalannya waktu, anak-anak ilahi yang hidup tidak hanya mementingkan diri mereka sendiri, tapi hidup untuk sebuah panggilan yang Tuhan taruh di hidup mereka untuk orang lain. Sekalipun anak-anak mungkin dipanggil untuk melayani Tuhan. Iya, apapun itu. Apapun itu, jadi kami orang tua yang Tuhan percayakan adalah anak-anak itu hanya kepercayaan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang punya rencana. Kita harus kerjasama dengan Tuhan. Dan apapun yang Tuhan taruh di hidup mereka, rencana, impian, cita-cita, apapun yang Tuhan taruh, kita harus bersedia mensupport itu. Dan ya, jadi sebagai papa mama harus sepakat ya, iya, untuk kalau kita punya mimpi, sekalipun mimpi seorang istri besar, tapi kalau nggak disupport dengan suami ya sama aja. Jadi suami dan istri harus sepakat pada mimpinya untuk membangun sebuah keluarga ya. Saya belajar loh dari kita bincang-bincang Lid. Saya belajar dari kisahnya Lydia tadi, bahwa Lydia membangun keluarga dengan cinta tanpa syarat. Kalau bahasa kerennya sih unconditional love. Nah, saya juga belajar dari hal itu, Lydia itu bisa saling menerima, terutama dari sisi Lydia, lakukan sebuah penerimaan dengan suami, dengan keberadaan seperti itu. Nah, dari sini saya tahu kenapa kok Lydia bisa menerima suami tanpa syarat, karena ada Yesus di dalam hati Lydia. Nah, dari situ sih cinta yang menerima apa adanya itu selalu memberikan kesempatan pada pasangan kita untuk membangun bersama-sama, membangun keluarga, membangun karir, bahkan membangun kehidupan. Harusnya cinta sesungguhnya itu harusnya seperti itu. Cinta yang memberikan kesempatan kepada pasangan kita. Karena di balik itu semuanya, kita akan berjalan di dalam sebuah kesempurnaan. Makin lama, makin berjalan di dalam kesempurnaan demi kesempurnaan. Karena saya tahu, gak ada orang yang sempurna secara totally. Karena tiap kita pasti punya kelemahan. Apa reason kita gak bisa menerima orang apa adanya? Karena tiap orang pasti punya kelemahan, tapi juga pasti punya kelebihan. Dengan penerimaan kita yang apa adanya,
kita menerima kelemahan dan kekurangannya juga. Dari situlah kita belajar untuk menggandeng tangan sama-sama. Yuk kita jalan sama-sama, saling menopang sama-sama, menuju kepada sebuah kesempurnaan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan keluarga. Dari sini saya belajar, ayo jadilah wanita yang lemah lembut. Wanita yang mudah dibentuk sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menggapai keluarga yang berbahagia. Dan niscaya yang menikmati adalah anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati.